Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bubin di kelas Kewirausahaan bersama Bubin. Hari ini kita akan membahas seputar segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar? Karena banyak banget yang DM pada Bubin tentang, Bu, apa sih segmentasi pasar? Karena kalau Bubin ngebahas tentang bisnis, biasanya ngebawa-bawa soal segmen. Oke, banyak sekali juga yang menjawab. Kemarin saya sempat bikin polling gitu kan. Apa sih yang kamu tahu tentang segmentasi pasar? Dan yang mereka tahu tentang segmen adalah sasaran atau target dari usaha yang kita jalankan. Benarkah? Tentunya benar. Cuman kita akan kupas lagi segmentasi pasar sesuai dengan ilmu bisnis yang sederhana ya. Nah, kalau dilihat dari definisinya, segmentasi pasar adalah mengelompokkan kelompok konsumen ke dalam beberapa karakteristik, beberapa kebutuhan. Misalnya, kita akan mengelompokkan konsumen berdasarkan pada usia, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi. Sehingga ketika kita bisa tahu siapa sih yang menjadi target utama kita untuk produk yang akan kita tawarkan pada masyarakat luas, maka kita akan lebih mudah lagi untuk menentukan strategi bisnis kita. Jadi betul, segmen adalah target atau tujuan dari konsumen yang akan kita bidik. Tentunya berdasarkan pada klasifikasi yang lebih detail lagi seputar usianya berapa tahun sampai berapa tahun, dari tingkat sosial ekonominya seperti apa, jenis kelamin yang kita sasar seperti apa, mau laki atau perempuan dan laki-laki, dan seterusnya. Kemudian kita akan melihat dari usia atau target utama kita dalam segmentasi itu, apa saja kebutuhan mereka. Jadi gitu ya, segmen adalah target atau sasaran dari produk yang akan kita launching ke pasaran. Kemudian, kenapa sih kita harus menentukan segmentasi pasar dulu? Kenapa sih kita harus membuat segmen siapa yang akan kita jadikan target atau sasaran utama kita dalam berbisnis? Tentunya manfaatnya atau tujuannya banyak banget. Yang pertama, tentunya ketika kita tahu siapa target utama kita, kita bisa jauh lebih memahami kebutuhan dan minat konsumen. Seperti video kita sebelumnya kan, kita harus ngerti banget tentang consumer needs and wants. Artinya kita harus tahu tentang apa sih kebutuhan dan keinginan dari konsumen kita. Kalau kita sudah tahu, oh segmen kita adalah remaja, kita akan lebih mudah lagi untuk mengetahui apa sih minat remaja sekarang, apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka inginkan. Kita bisa lebih spesifik mempelajari karakteristik mereka. Yang kedua, ketika kita tahu segmen kita siapa, kita akan lebih mudah untuk memberikan layanan terbaik untuk mereka. Terutama ketika kita akan membuat suatu konsep dalam layanan. Contoh sederhana nih, ketika kita akan beriklan di sebuah media. Kita mau bikin iklan nih, konsepnya kayak apa ya? Dalam menggunakan bahasa, pakai bahasa yang kayak apa ya? Kalau segmen kita adalah remaja, maka kita bisa menggunakan bahasa-bahasa gaul ala-ala zaman sekarang ya. Kemudian kalau segmen kita, oh ini adalah orang-orang tua nih. Nah, kalau gitu pakailah bahasa-bahasa yang membuat segmentasi kita menjadi nyaman. Nah, ketiga, ketika kita sudah menentukan segmentasi pasar, kita bisa melakukan strategi pemasaran jadi lebih terarah. Artinya segmen kita siapa nih? Oh, remaja. Mereka suka menggunakan sosial media apa ya? Oh, mereka banyak menggunakan TikTok. Oke, kita bisa lebih memiliki pemasaran yang jauh lebih terarah. Bagaimana konsep pemasaran kita? Apa saja media sosial yang bisa kita pakai? Platform untuk berjualan kita bisa pakai marketplace apa aja? Itu lebih mudah dan terarah ketika kita tahu segmen kita siapa. Dan yang keempat, nah ini untuk mengetahui siapa segmen kita kan jadi lebih mudah nih untuk lebih mengenal siapa kompetitor kita. Karena ketika kita tahu, oh segmen kita remaja, kita akan jualan aksesori misalnya. Nah, kita akan lebih tahu siapa sih kompetitor kita pada bisnis semacam ini. Oh, kita saingannya adalah strawberry. Oh, kita saingannya adalah secret garden. Kita tahu karena kita paham bahwa mereka memiliki target atau sasaran atau segmentasi yang sama dengan kita. Jadi kita lebih mudah untuk mengulik
tentang kompetitor kita seperti apa, kita bisa enggak untuk mungkin nambahin atau memodifikasi atau mungkin membuat konsep yang berbeda. Dan yang terakhir, ketika kita tahu segmen kita siapa, kita jadi lebih mudah untuk mengevaluasi target dan rencana usaha kita. Karena kita bisa tahu, oh segmen kita adalah remaja, jadi gimana ya kita nanti supaya bisnis kita bisa boom, kita bisa menggunakan langkah apa selanjutnya supaya remaja-remaja yang menjadi target kita ini bisa tertarik untuk membeli. Kita bisa menentukan langkah kita bisa membuat rencana bisnis kita seperti apa. Dan jangan lupa, yang namanya menentukan segmen, kita nanti bisa lebih mudah lagi untuk menentukan harga. Kemarin kita sudah membahasnya kan, kalau target kita remaja, oh berarti kalau untuk menentukan harganya harus sesuai dengan isi dompet mereka. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih ya. Harus tahu pasti berapa isi dompet mereka yang digunakan untuk membelanjakan uangnya pada produk yang kita buat. Dan jangan lupa, segmentasi yang tepat juga memudahkan kita untuk membuat konsep iklan. Iklannya mau kayak apa, di media sosial apa, akan lebih mudah ketika kita tahu segmen kita siapa. Jangan lupa, memudahkan kita juga untuk mendesain produk dan juga packaging atau kemasan. Oh, target kita atau segmen kita adalah perempuan usia 13 tahun sampai dengan 21 tahun. Oke, kalau gitu packagingnya harus warna apa ya? Karena cewek berarti pink, atau soft pink, atau lilac, dan sebagainya. Memudahkan kita bukan? Jadi, sebelum memulai usaha, tentukan dulu siapa segmentasi pasarmu. Terima kasih. Sekian dari Bu Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.